Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi dari kelas IF 104. Nah, di sini saya akan menjawab untuk aljabar linear UAS di nomor 2 yang soalnya itu adalah ini sebentar. Nah, di sini diketahui vektor U adalah G, H, X, Y dan vektor V adalah A, B, C, Y, X. Nah, di sini ditanyakan apakah ini adalah saling bebas linear untuk R3-nya. Nah, R3 itu di mana sih? Nah, untuk R3 saya akan membawa R3 ini nih. Nah, ini AXY dan ABC akan saya ambil untuk melihat R3 apakah si R3 itu bebas linear karena ini ada 5 komponen. Harusnya kan kalau misalnya R3 ya 3 komponen gitu. Nah, di sini lalu vektor V HXY yang tadi saya hitungkan hanya adalah 1, X-nya adalah 1, lalu Y-nya adalah 3. Nah, di sini untuk vektor V ABC A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 0. Lalu dikombinasikan linear ini, artinya ditambahkan. Nah, di sini kita jadikan si U ini atau setiap ininya yang pertama A. A itu adalah 1 diturunkan ke sini, A 1,1,3 lalu ditambahkan B dari yang I. Misalkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, C-nya adalah 0. Ditambahkan 0, 0, 0. Nah, di sini kenapa sih hasilnya 0 gitu kan? Nah, 0 ini digunakan untuk mencari kondisi di mana kombinasi linear vektor akan menghasilkan 0. Lalu ini adalah langkah pertamanya untuk mendapatkan SPL. Nah, ini kenapa hasilnya 0, 0 itu karena 1A ditambah 2B. Nah, ini hasilnya 0, lalu 1A ditambah 4B itu hasilnya 0, 3A ditambah 0B itu sama dengan 0. Lalu untuk langkah keduanya, saya akan menyelesaikan SVL-nya dari persamaan 3 untuk yang ini. Nah, 3A ditambah 0B sama dengan 0. Karena 0B sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi 3A sama dengan 0. Lalu dibagi kedua sisi, A0. A adalah 0. Disubstitusikan A adalah 0 ke persamaan 1. Nah, di sini persamaan satunya ini adalah ini. Nah, di sini kita pindahkan di sini. 1A ditambah 2B itu sama dengan 0, lalu 1 0 0 itu dapat dari sini ya, 0 ditambah 2B sama dengan 0. Lalu di sini ditambahkan lagi untuk ini 0 ditambah 2B itu 0 ditambah 2B itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk 2B itu sama dengan 0. Nah, di sini nilai A nilai A 0 dan B 0 itu adalah solusi salah satunya dari sistem persamaan ini. Karena hanya ada solusi trivial karena vektor U dan V adalah bebas linear di R3 di komponen untuk 3. Jika ada solusi selain 0, misalnya A adalah 2 dan B adalah 1, B adalah minus 1, maka si vektor akan menjadi tidak bebas linear. Ya, mungkin itu saja dari jawaban untuk nomor 2. Bisa disimpulkan bahwa tiga komponen yang saya sebutkan ini adalah saling bebas linear, artinya bebas linear. Oke, selanjutnya saya akan menjawab untuk soal nomor 3, di mana saya harus membuat subprogram matrix inverse. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Dart, program Dart yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi handphone, contohnya iOS atau Android, APK yang berjenis APK. Nah, di sini untuk awalnya saya mengimport pustaka yang untuk diinput dari pengguna. Nah, di sini juga saya membuat fungsi untuk menghitung inverse. Nah, ini fungsi untuk menghitung inverse matrix menggunakan metode eliminasi Gauss and Jordan. Ini. Nah, di dalamnya terdapat untuk membuat argumentasi matrix dengan menambahkan matriks identitas di sini.
Di sini saya beri komen agar tidak lupa. Nah, di sini juga saya menambahkan elemen identitas ke bagian kanan augmented matrix. Di sini, lalu di sini ada eh, ini adalah looping, proses looping reduksi baris untuk mengubah augmented matrix. Yang di sini menjadi identitas di kiri, maksudnya di kekiriin gitu si identitasnya itu. Nah, di sini juga menentukan pivot utama, di sini juga membuat percabangan. Jika pivot 0, maka si matrix tidak memiliki inverse, tidak akan mendapatkan inverse. Lalu di sini membuat looping juga, normalisasi baris menjadi normalisasi baris dengan membagi setiap elemen dengan pivot. Nah, di sini perulangan jika J 0, jika J kurang dari 2 dengan N. Nah, ini tuh dapat dari sini matriks, misalkan matriks lengthnya itu udah 2 gitu ya. Kali 2, 2 kali 2 berarti 4 kan ya. J plus plus dia akan terus mengurangi baris dengan faktor tertentu. Lalu di sini ada mengekstrak bagian kanan augmented matrix sebagai matrix inverse. Di sini ini adalah fungsi juga untuk menginverse. Nah, di sini juga ada fungsi untuk mencetak matrix dengan format Ravi. Nah, ini fungsinya hanya untuk ngeprint doang. Ngeprint yang sudah kita masukkan angka-angkanya yang ada di sini, fungsi-fungsinya lalu ditampilkan di fungsi ini. Nah, lalu di sini untuk yang pertama, yang mainnya di sini saya membuat input number. Nah, di sini ukuran matriks n kali n itu maksudnya mau berapa baris, mau berapa kolom. Misalkan saya akan 2, berarti atasnya 2, bawahnya 2. Lalu di sini juga menyiapkan list untuk menyimpan matriks yang diinput. Nah, di sini juga saya membuat inputan juga, masukkan elemen matriks dipisahkan dengan spasi per baris. Maksudnya itu saya menginput. Nah, saya jalankan aja programnya. Nah, di sini n misalkan n-nya itu baris dan kolom itu 2 misalkan ya. 2. Di sini dipisahkan dengan spasi per baris. Misalkan saya menginputnya adalah 4, 7, lalu 2, 6. Sebentar. Saya misalkan 2, 4, 7, 2, 6. Di sini coba enter, dan ini adalah hasil matrix inverse-nya yang sudah dibikin. Untuk fungsi cara menghitung si matrix inverse-nya ada di sini dengan banyaknya perulangan dan cabangan di sini. Nah, di sini juga saya membuat try and catch yang sedikit rumit untuk dibuatnya. Nah, sini adalah fungsi untuk menghitung inverse matriksnya, lalu outputnya matrix inverse adalah nah sini dia untuk memunculkan hasil-hasil yang sudah dirumuskan, yang sudah dijumlahkan setiap baris dan kolomnya. Sini jika misalkan ada yang error, misalkan inputnya ada yang kosong, nah dia akan di catch di sini dengan kesalahan input. Contoh di sini ada, nah di sini range error value, dia akan muncul error begitu. Nah, di sini saya menggunakan rumus ini juga untuk membuat program tadi. Ini adalah rumusnya. Misalkan tadi kan saya membuat ini elemen matriks yang 4, 7, 2, 6. Nah, di sini indikator matriks 4, 7, 2, 6 dia akan dihitung dengan determinan juga di sini. Lalu saya juga dihitung menggunakan adjoint. Lalu menghitung juga menggunakan matriks inverse yang terakhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya sama dengan program tadi. Nah, di sini 0.6000, ininya 0.7000, ininya 0.4000. Nah, ininya 0 minus 200. Sini kita coba ulang lagi. Nah, sini coba lagi untuk ukurannya sesuaikan dengan ini ya. Ini kan 2, barisnya 2, kolomnya 2. Berarti di sininya 2, lalu untuk elemen matriksnya misalkan 4, 7, enter, lalu 2 spasi 6.
Nah, di sini bersama kan. Tuh. Nah, dia akan dirumuskan program fungsi-fungsinya tuh menggunakan ini. Hitung determinan, hitung adjoint, hitung metric inverse, dan hasil akhirnya adalah segini. Artinya dia sama. Nah, ini hasilnya sama. Bisa dilihat. Nah, ini ya mungkin itu saja untuk penjelasan atau saya menjawab untuk nomor tiganya dengan menggunakan bahasa program Dart. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.